seiman, seperjuangan, dan secita-cita. Pertama-tama, tentu kita patut memanjatkan syukur kepada Tuhan yang telah mempertemukan kita dalam acara yang sangat bermartabat ini. Saat ini menjadi kesempatan emas bagi kita untuk berbagi ilmu pengetahuan dan pengalaman sebagai sesama orang muda Katolik, harapan gereja dan masyarakat. Rekan-rekan muda yang saya banggakan, kita semua yang berkumpul pada kesempatan ini adalah rekan-rekan sekomunitas orang muda Katolik. Kita hadir sebagai pribadi-pribadi dengan karakter, status atau jabatan, ilmu pengetahuan yang berbeda, status dan pendirian, serta kasih setia Tuhan. Namun, sebagai komunitas orang muda Katolik, meski kita berada dalam keberagaman, tentunya kita memiliki satu tujuan yang sama, yakni membangun dan mengembangkan komunitas orang muda Katolik menjadi komunitas yang mau menggerakkan dan menerangi dunia secara umum, serta gereja dan masyarakat secara khusus. Atau singkatnya, kita mau menjadikan komunitas orang muda Katolik sebagai komunitas yang melayani. Kita tahu bahwa Allah ataupun gereja sendiri tidak pernah dalam sejarah membatasi peranan warga atau umatnya dalam karya pelayanan. Justru Allah melalui gerejanya sangat memperhatikan akan tugas dan tanggung jawab setiap anggota umatnya dalam mewujud menyatakan kehendak Allah, seperti yang dialami oleh para murid Yesus itu sendiri. Dan tentunya tugas pelayanan itu tidaklah mudah. Kita akan berhadapan dengan aneka tantangan yang datang dari dalam kelompok komunitas kita sendiri ataupun yang datang dari luar. Menyadari akan hal itu, maka kita membutuhkan kekuatan untuk menopang komunitas kita agar tetap satu dan tetap kuat serta setia dalam pelayanan hingga mencapai sukses yang diharapkan. Maka pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan menyampaikan pidato saya dengan judul Komunitas Orang Muda Katolik sebagai suatu ada bersama dan usaha menjadikannya komunitas ekaristis demi keberhasilan karya pelayanan. Rekan-rekan muda yang saya banggakan, seorang bijak pernah berkata, sebuah sukses tidak pernah lahir dengan sendirinya, tetapi sebuah sukses terwujud karena sudah diikhtiarkan melalui suatu perencanaan yang matang, keuletan, kerja keras, ketekunan, niat baik, serta jangan lupa Tuhan. Jadi sang bijak ini menggarisbawahi satu hal penting, yakni melibatkan Tuhan dalam mencapai sukses, termasuk dalam karya pelayanan. Jadi saya rasa apa yang dikatakan sang bijak ini adalah suatu kebenaran, karena memang mustahil bagi kita mencapai sukses dalam karya pelayanan tanpa Tuhan yang menjadi sumber segalanya bagi kita manusia. Banyak pengalaman kegagalan dalam karya pelayanan yang dialami oleh banyak orang atau komunitas karena mengabaikan hubungan spiritual dengan Tuhan dan bergantung pada kekuatan sendiri. Misalnya pengalaman kami OMK Paroki Santo Matius Paul. Ketika awal kegiatan kami berjalan tanpa ekaristi, kami sungguh merasakan kegiatan kami terasa kering dan kurang bermakna bagi kami. Tetapi ketika kami memulai dengan hal yang baru,
Dengan memasukkan program misa bulanan OMK kami terasa lebih kuat dan kegiatan kami terasa lebih bernilai dan bermakna bagi kami. Pengalaman-pengalaman ini hendaknya menjadi energi baru bagi kita untuk membangun komunitas orang muda Katolik agar tetap kuat dan setia dalam pelayanan. Mungkin kita bertanya bagaimana caranya. Kita bisa menjadikan komunitas orang muda Katolik sebagai komunitas ekaristis. Komunitas ekaristis adalah suatu komunitas dalam gereja Katolik yang berfokus pada ekaristi dan sebagai pusat kehidupan spiritual dalam komunitas. Yang artinya komunitas ekaristis adalah komunitas yang berdoa dan kerap merayakan ekaristi. Atau secara singkat, komunitas ekaristis adalah komunitas yang menjadikan ekaristi sebagai puncak dan sumber hidup dan karya-karyanya. Menyadari akan hal ini, tentunya kita sebagai orang muda Katolik, sebagai pusat kehidupan, maka kita mari menjadikan ekaristi sebagai sumber dan puncak kehidupan. Rekan-rekan muda yang saya banggakan, ekaristi dan orang muda Katolik adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Ekaristi bukan sekedar tradisi, melainkan identitas kita sebagai orang muda Katolik, sebagai salah satu wujud masyarakat. Ekaristi bukan hanya sekedar tradisi, melainkan identitas kita sebagai orang muda Katolik. Itu berarti kita perlu menghadiri misa setiap hari, berdoa setiap hari, dan membaca Alkitab. Disinilah kita dapat menimba kekuatan untuk kebersihan hidup dalam mencapai sukses dalam karya-karyanya. Kita ingat yang dikatakan mendiang Paus Fransiskus dalam dokumennya Christus Vivit, dokumen Vatikan pertama tentang kaum muda. Kaum muda dipanggil untuk menjadi roti bagi dunia, tetapi kita tidak dapat menjadi roti tanpa dipenuhi terlebih dahulu dengan Kristus. Itu berarti kita perlu menghadiri misa setiap hari, berdoa, dan membaca Alkitab. Disinilah kita dapat menimba kekuatan dan keberhasilan hidup sebagai sumber dan puncak karya-karya kita. Konsili Vatikan II menyebut ekaristi sebagai sumber dan puncak kehidupan Kristiani. Ekaristi